Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Subhanaka ilma alam tanah ma yang fauna. Oke, kembali lagi teman-teman di channel YouTube panjang saya, yang mungkin saya akan setiap hari membagikan salah satu hal menarik mengenai seputar keislaman, sejarah, ataupun tentang fikih ataupun ilmu tafsir dan ilmu-ilmu agama yang mungkin saya akan share ke teman-teman sekalian. Dan jika ada koreksi ataupun kesalahan dari penyampaian saya, mohon untuk segera di chat di kolom komentar agar saya dapat mengevaluasi dan bisa menyampaikan hal-hal yang memang jadi kesalahan tersebut. Saya belajar terus dan kita senantiasa diberi kelimpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di konten kali ini saya akan membahas tentang sejarah kepemimpinan dari Sultan Muhammad Al-Fatih, yakni sang penakluk yang kita tahu adalah dia seorang muda yang sangat cerdik dan seorang pemimpin yang benar-benar memperhatikan rakyatnya, juga berhasil menaklukkan benteng Konstantinopel di umurnya yang sangat muda. Jadi sebelum pada pembahasan segmen, saya akan menjelaskan tentang biografi Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi nama lengkap Sultan Muhammad Al-Fatih itu adalah Sultan Mehmed II bin Murad II, lahir menurut sebagian riwayat pada tahun 30 Maret 1432 Masehi di salah satu wilayah Edirne, Kesultanan Utsmaniyah. Dan menurut riwayat lain ada yang bilang bahwa pada tanggal 20 April 1429 Masehi, dan berhasil menaklukkan salah satu benteng Konstantinopel yang sulit ditembus itu pada umur ke-21 tahun yang sangat muda, yakni pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi, dan meninggal dalam melakukan salah satu perjalanan menuju wilayah di sekitar Turki Utsmani pada tahun 3 Mei 1481 Masehi. Oke, langsung saja pada pembahasan intinya ya teman-teman. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih ini adalah ayah ataupun memiliki seorang ayah bernama Sultan Murad II. Dan Sultan Murad II ini mendidik anaknya Muhammad Al-Fatih ataupun Mehmed ini dengan sangat disiplin teman-teman. Jadi bayangkan sejak dari kecil beliau senantiasa diajarkan bagaimana nilai-nilai keislaman itu dijunjung tinggi, bagaimana senantiasa menghargai orang lain, dan bagaimana senantiasa takut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan terus tumbuh dalam keimanan dan ketakwaan. Sadarlah dari kecilnya dia sudah dididik dengan tingkatan disiplin yang tinggi, sholat berjamaah pun tidak pernah ditinggalkan, kemudian puasa sering rutin dilakukan, sholat tahajud yang sering diamalkan, dan yang paling penting adalah dia tidak pernah putus harapan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sultan Mehmed ataupun Al-Fatih ini mempunyai keinginan yang sangat besar. Meskipun wilayah Kesultanan Utsmani itu lumayan luas, akan tetapi salah satu impiannya adalah ingin membebaskan kota Konstantinopel dari salah satu kekaisaran Romawi Timur ataupun Bizantium bernama Kaisar ke-11 Paleologos, yang saat itu memerintah Konstantinopel selama ribuan tahun lamanya. Jadi Konstantinopel ini dulu rakyatnya itu beragama Kristen Ortodoks dan mayoritas di sana pun menganutnya. Dan karena kegigihan ataupun kecerdasan beliau berambisi besar ingin bisa menaklukkan benteng yang sulit tersebut. Maka di dalam salah satu hadis Musnad Ahmad nomor 18.957 bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Lataf tahunna Konstantinia falimal amiru wa amiruha falimal jalisu zadikal jaisu," yang artinya sungguh Konstantinopel itu pasti akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Jadi maksud di dalam hadis ini adalah salah satu riwayatnya adalah riwayat sahih, dan para ulama sudah menjelaskan tentang bahwa nanti kelak Konstantinopel itu akan dikuasai oleh salah satu pemuda yang senantiasa beriman, dan begitu pun pasukannya yang soleh. Maka Rasulullah memberitahukan hal ini bahkan sejak 800 tahun dari jarak antara Muhammad Al-Fatih dan jarak Rasulullah itu 8 abad lamanya. Dan Rasulullah sudah bilang bahwa Konstantinopel itu pasti akan ditaklukkan oleh seseorang pemimpin yang adil. Nah, maka hal ini pun terjadi. Jadi semua ini tidak terlepas bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih ini bisa menaklukkan Konstantinopel berkat pasukannya yang cerdik, kemudian strateginya yang tidak pantang menyerah, berkali-kali gagal. Jadi bayangkan teman-teman, jadi Sultan Muhammad Al-Fatih itu sebenarnya sudah mengepung Konstantinopel
pada waktu 53 hari lamanya itu mengepungnya. Tetapi seringkali diuji bercoba-coba tetaplah gagal. Akan tetapi ada salah satu strategi yang paling menarik. Bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih ini bisa menaklukkan Konstantinopel dengan sangat mudah. Kan jadi begini, di salah satu daerah Tembok Theodus, namanya ya Tembok Theodus yang saat itu kerajaan dari Romawi Timur, Selat Bosporus itu dirantai oleh pasukan Romawi. Karena jadi si armada dari pasukan Utsmani itu tidak bisa menembus tembok di sana karena dihalangi oleh rantai tersebut yang sangat panjang ya. Jadi rantai tersebut mengikat dan tidak bisa menutupi jalur daripada Turki Utsmani untuk melakukan penyerangan. Jadi armada kapal pun gagal. Diserang dari darat pun susah karena tembok tersebut sangat kuat. Bayangkan ratusan ribu pasukan Romawi itu bisa mengalahkan pasukan Utsmani lewat jalur darat. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih berbagai strategi dilakukan. Lewat jalur darat gagal, lewat jalur udara juga gagal, dan lewat jalur laut juga gagal. Karena kalau lewat jalur laut itu rantainya itu diikat gitu. Jadi julukannya itu tanduk emas, the golden thorns ya. Jadi melalui selat tanduk emas itu susah karena Bosporus juga di rantai di beberapa sisi, di 3 sisi kalau tidak salah. Nah, karena strategi yang sangat cerdik, Sultan Muhammad Al-Fatih pun berpikir pintar. Kalau kita misalkan tidak bisa melewati selat Bosporus dalam melewat jalur laut, kenapa kita tidak memindahkan kapal untuk bisa lewat jalur darat? Maka strategi ini penting. Jadi pada saat itu Sultan Muhammad Al-Fatih dengan armada 70 kapalnya perkiraannya itu melakukan salah satu pemindahan kapal dari armada laut menuju ke darat, itu lewat Selat Galata ya, disebut lewat Bukit Galata atau kalau tidak salah. Itu memindahkan kapal yang sangat besar. Bayangkan 70 kapal itu dipindahkan dan berhasil memutari dari selat Bosporus yang dirantai tersebut. Jadi kalau misalkan lewat jalur laut, selat itu tidak bisa karena dikunci. Makanya dia melewati jalan berputar agar bisa menembus dari dinding tersebut. Nah, dalam masa 53 hari tersebut, Sultan Muhammad Al-Fatih dari sejak pagi melakukan strategi tersebut dengan beberapa pasukannya, memindahkan armada kapal dari laut ke darat. Maka pada saat itu penyerangan pun mulai terjadi dan pasukan Romawi pun kaget, tidak sengaja karena armada kapal tiba-tiba bisa ke sana. Maka pasukan pun bilang, kenapa Turki Utsmani bisa sampai sini? Dan itu semua strategi yang mustahil mungkin bagi sebagian orang. Bagaikan 70 kapal itu diangkut oleh beberapa ratus ribu orang. Dan kapalnya itu sangat besar teman-teman dulu tuh zaman Turki Utsmani itu. Jadi strategi yang paling ampuh adalah memindahkan dari sana, dari laut ke tersebut. Maka itulah salah satu puncak kemenangan bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan hambanya yang senantiasa putus asa. Maka sudah jelas di dalam salah satu Quran surat Al-Qasas ayat 5 bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuridu an namunna allazina tu'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'immata wa naj'aluhumul warisun." Yang artinya, dan wa nuridu an namunna allazina tu'ifu fil ardi, dan sesungguhnya kami telah menolong kamu dari kau orang-orang yang tertindas di muka bumi ini, dan kami berikan salah satu karunia kepada mereka, dan jadi kami mewariskan bumi ini kepadamu. Ini menurut salah satu riwayat tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tentang berkorelasi kisah Nabi Musa menyelamatkan salah satu rezim kezaliman Firaun. Jadi Firaun adalah pemimpin yang sangat sombong, tetapi Allah Subhanahu wa taala karena syafaatnya menolong kaum Yahudi dari ketertindasan tersebut. Jadi dimanapun korelasinya adalah ketika suatu negeri itu ditindas oleh negara lain, maka pasti akan ada salah satu pertolongan Allah, percayalah. Itu adalah seorang pahlawan yang akan menolong. Begitupun kisah Muhammad Al-Fatih ini. Muhammad Al-Fatih lahir di Edirne dan termasuk ke dalam Sultan Utsmani ke-7 dalam masa kepemimpinan setelah Sultan Murad II. Maka yang harus kita lakukan ataupun renungi adalah sifat pantang menyerah dari Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Sejak masa mudanya beliau senantiasa konsisten istiqomah dan beliau senantiasa mengingatkan pada pasukannya bahwa kemenangan yang kita raih saat ini, menembus pertahanan Konstantinopel Bizantium itu semua tidak terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya. Maka setelah pengepungan 53 hari itu, tembok Konstantin itu berhasil ditembus dan Raja
Theodus ataupun kaisar ke-11 dari Bizantium itu pun kalah, dan akhirnya masyarakat di sana pun sebenarnya takut melihat Sultan Muhammad Al-Fatih. Mereka takut dibantai, di penjara. Akan tetapi Sultan Muhammad Al-Fatih tidak melakukan hal tersebut. Malahan mereka mengajak kepada seluruh rakyatnya agar senantiasa kembali untuk melakukan aktivitasnya masing-masing, dan tidak ada paksaan. Kalau misalkan suatu pasukan Muslim menyerang orang Kristen, akankah perbedaan agama itu bisa menyerang ataupun menyerang mereka yang tidak bersalah? Tapi Sultan Muhammad Al-Fatih tidak melakukan hal tersebut, karena keimanannya dia bilang kepada kaum Konstantin itu dengan lantang, "Wahai kaum Konstantin, Romawi Timur ataupun rakyatku, sungguh aku tidak akan pernah bermaksud menyakiti kalian ataupun menjadikan kalian sandera. Kalian dibebaskan atas apapun, dan aku akan menyelamatkan kalian dari segala kezoliman apapun, dan kembalilah ke rumah masing-masing menjalankan aktivitas, karena sesungguhnya aku ini adalah pemimpin baru kalian, dan kalian akan mendapatkan salah satu keadilan, dan kalaupun hidayah itu datang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan berikan." Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih meskipun sudah menembus benteng tersebut, itu tidak memberikan salah satu rakyatnya itu menzolimi kembali, akan tetapi dia mengajak untuk senantiasa kembali kepada kebenaran. Maka yang paling penting di sini adalah kita di masa muda ini tentunya meneladani sifat Muhammad Al-Fatih di umur yang sangat muda tersebut dengan hal-hal yang baik. Maka tentunya di zaman modern ini kita bisa beradaptasi untuk bisa menjadi hamba Allah yang beriman, menyesuaikan zaman, dan senantiasa membuat sesuatu perubahan di masa muda sekarang. Sultan Muhammad Al-Fatih meninggal pada tahun 3 Mei ataupun tanggal 3 Mei 1481 Masehi. Saat itu melakukan perjalanan militer, dan ini menjadi salah satu kisah fenomenal tentang bagaimana kisah kepahlawanan beliau ini akan terlukis emas di zaman sejarah tersebut. Maka sudah menjadi salah satu julukan Al-Fatih yang berarti pembuka ataupun pembebas dari salah satu ketertindasan. Maka gelar tersebut pantas untuk diberikan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih karena keberhasilannya menaklukkan Konstantinopel, kesabarannya, pantang menyerahnya, dan tekadnya yang sangat kuat itu membawanya kepada kemenangan. Sudah menjadi salah satu hal yang pasti tentang yang tadi saya sebutkan ya, di dalam Musnad Ahmad 14.897 Konstantinopel itu pasti akan dibuka ataupun ditaklukkan, dan pemimpin yang adil beserta pasukannya pun adil dan beriman, maka tidak ada rasa takut untuk senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin kalau saya bisa lihat perjuangan Sultan Muhammad Al-Fatih ini, aku yakin kalau misalkan di masa muda ini kita memanfaatkan sesuatu hal yang paling berharga, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan pernah memiliki rasa takut teman-teman untuk bisa mencapai mimpi kita. Jadi sebagai apapun, sesulit apapun, kalau kita tidak memiliki yang namanya tekad ataupun menyerah dari awal, kita tidak akan pernah bisa mencapai tujuan kita. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti melihat perjuangan kita itu seberapa besar. Kalau kita mencapai ingin misalkan jadi konten kreator yang bisa menginspirasi banyak orang, kita akan mencapai tujuan tersebut dengan catatan kita sekarang berusaha memaksimalkannya. Apapun itu berusaha strategi. Karena kalau usaha saja itu masih kurang. Tetapi kalau kita menggunakan strategi bagaimana supaya bisa sukses, nah itu adalah cara yang paling tepat dan sasaran. Dan itulah salah satu hal yang diterapkan Muhammad Al-Fatih. Berkali-kali gagal menembus tembok Konstantin, akan tetapi karena pantang menyerahnya, dia melakukan berbagai salah satu strategi dan berhasil. Dari strategi tersebut menaklukkan Konstantinopel di umurnya yang sangat muda. Jadi maka dari itu saya berpesan di kisah ini mungkin banyak kekurangannya, dan dalam pencapaian pun saya kayak bertele-tele ataupun ya maklumlah, saya masih belajar untuk senantiasa mengobrol panjang di sini teman-teman. Dan mungkin kalau misalkan sejarah yang lebih tahunya, teman-teman bisa bagi tahu saya di kolom komentar. Semoga ini menjadi salah satu manfaat, dan doakan channel ini supaya lebih besar lagi agar video panjang ini bisa diedit dengan editan yang lebih menarik ya teman-teman. Dan terima kasih juga yang sudah menonton channel saya ini.
meskipun beberapa orang, akan tetapi semoga ini menjadi wasilah manfaat bagi orang yang mendengarkannya dan ilmu pengetahuan yang sangat luas. Oke, sekian untuk video kali ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga teman-teman diberi kelimpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelancaran apapun dalam setiap kegiatan. Amin ya rabbal alamin.